Nah, ini kalau orang Amerika Latin atau orang Brazil itu bilangnya tali sepatu lur. Pengelasan dua layar ini mereka bilangnya tali sepatu ya lur. Wah, gini juga saya pernah bekerja bersama dengan orang-orang dari sana lur. Halo dulur-dulur semua, selamat berjumpa kembali. Kali ini kita akan belajar ini bolo, belajar 3G ya lur. Kali ini 3G filler dan keping lur. Nah, ini tadi sudah saya root ya lur. Ini sudah saya root. Kemudian nanti kita akan belajar filler dan keping lur. Kita akan isi, kemudian kita keping dua layar lur. Kita akan filler langsung ya lur, sekali jalan. Fillernya sekali jalan lur, tanpa melewati hot pass dulu ya lur. Ini tadi sudah saya root tanpa hot pass dan akan kita filler saja dengan menggunakan kawat LB52U lur. 7016 LB52U untuk filler nanti di ampere 95 ya lur. Ampernya di angka 95 ampere. Dan yang kedua, nanti kepingnya saya pengen menggunakan ini lur, 7016 LB52 lur ya, biar beda lur. Dua kawat ini nanti biar fungsinya kita bedakan ya lur. Untuk penggunaannya nanti kita yang 52U untuk filler dan 52 untuk keping ya lur. Nah, ini sebetulnya tadi saya belajar tembusan ya lur. Nah, ini saya tadi sebenarnya ini rootnya untuk tembusan lur, tapi ya karena hasilnya kurang bagus ya lur, jadi ya saya skip saja untuk kelanjutan dari tembusan ini lur, karena saya perlu belajar lagi lur. Jadi yang belajar itu bukan dulur-dulur semuanya, bukan pemirsa-pemirsa semuanya ya lur. Saya juga belajar lur di sini lur. Nah, seperti apa nanti akan kita langsung eksekusi saja. Nah, ini lur. Jadi ini 3G yang saya pelajari ini hanya filler dan keping ya lur, hanya filler dan keping, karena tadi sudah saya root, niatnya untuk root penembusan tapi ternyata hasilnya kurang maksimal ya lur. Dan ini langsung saya filler tanpa melalui hot pass ya lur. Nah, jadi apa itu root, apa itu hot pass, apa itu filler, dan apa itu keping, nah nanti kita akan pelajari di video selanjutnya lur. Jadi dulur-dulur semua harus paham ya lur, istilah-istilah dalam WPS itu root, hot pass, fill, dan keping. Nah, itu harus paham dulur-dulur semuanya. Dan ini pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan hal-hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam proses filler dan keping lur. Nah, jadi ada poin-poin penting yang perlu diperhatikan ya lur. Jadi kita tidak bisa asal filler, asal isi, asal keping, nggak bisa lur. Ini ada beberapa poin yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah nah, ini yang pertama untuk filler ya lur. Untuk filler itu kita mengacu pada WPS lur. Ini fillernya satu kali jalan atau dua kali atau tiga kali, itu semuanya tergantung di WPS ya lur. Welding prosedur spesifikasi ya lur. Nah, itu kita harus ikuti lur. Ini untuk filler yang saya lakukan ini satu kali jalan. Jadi yang perlu diperhatikan adalah ketinggian dari las-lasan ini lur. Tidak boleh melebihi dari base plate-nya ya lur. Nah, ini dari permukaan platnya ini tidak boleh melebihi lur. Harusnya itu 1 mili atau 1,5 di bawah permukaan plat ya lur. Nah, jadi untuk final fillernya itu tidak boleh melebihi dari permukaan platnya ya lur. Filler terakhir ya lur, karena ini tadi saya lakukan satu kali jalan, jadi anggap saja ini final filler atau filler terakhir ya lur. Entah itu nanti di BPS 2 kali filler atau 5 kali filler, nah itu ini pokoknya terakhir tidak boleh ketinggiannya itu melebihi dari permukaan platnya ya lur. Syukur-syukur sedulur semuanya bisa mengontrol cairannya. Jadi ketinggian filler itu harusnya di bawah base plate 1 sampai 1,5 mili ya lur. Nah, ini nanti akan saya keping 2 pas lur. Nanti akan saya coba keping 2 pas. Nah, keping 2 pas ini juga ada poin-poin yang perlu kita perhatikan lur. Ya, ini penting juga lur. Untuk finishing
finishing layer atau beberapa kali finishing 2 pas 3 pas, nah, itu perlu diperhatikan lur. Ini nanti akan saya jelaskan poin-poin yang perlu diperhatikan ketika keping ya lur. Ini akan saya coba gerinda dulu untuk sisi kanan dan kirinya. Saya buat garis saja ya lur, agar nanti bisa terlihat dengan jelas lur. Ini tidak apa-apa lur, ketika kita melakukan sertifikasi atau tes penggunaan gerinda ini tidak apa-apa lur. Tapi ada juga WPS yang melarang penggunaan gerinda lur. Wah, itu yang agak susah lur. Dulu saya pernah mengikuti sertifikasi yang dilarang menggunakan gerinda lur. Bolehnya hanya bracing saja lur, sikat lur. Wah, itu ya agak susah lur, mumet lur. Ya semoga sedulur-sedulur semuanya bisa lah lebih baik dari saya, harus bisa ya lur. Kita harus pelajari terus lur, terus belajar terus lur. Hidup itu untuk belajar lur, jangan pernah merasa berpuas diri ya lur. Ini untuk kepingnya, kepingnya saya menggunakan 7016 LB52 ya lur, karena tadi fillernya menggunakan LB52U. Wah, apa bedanya lur? 52U dan 52 itu apa bedanya lur? Wah, itu nanti saya simpan di video selanjutnya ya lur. Simak terus channel ini lur, untuk info-info mengenai welding yang lebih banyak lagi lur. Oke, langsung saja lur. Nah, ini tadi saya untuk kepingnya menggunakan 7016 LB52 ya lur. Ampernya saya turunkan di angka 90. Kepingnya saya menggunakan ampere 90 lur. Nanti kita akan evaluasi hasil akhir dari kepingan saya ini lur. Kita evaluasi bersama dan nanti akan saya coba jelaskan beberapa kekurangan dan hal-hal yang perlu diperhatikan ya lur. Jadi harapannya sedulur-sedulur semuanya bisa paham atau bisa mencerna apa yang saya utarakan ya lur. Jadi saya mencontohkan di sini supaya sedulur-sedulur semuanya ada sedikit gambaran lur. Jadi bukan karena saya ini paling bisa atau paling tahu atau menggurui ya lur. Oke, semoga sedulur-sedulur semua bisa memahami ya lur. Nah, untuk layer yang kedua lur, ini kita perlu perhatikan dulu layer yang pertama ini lur. Nanti pengambilan layer yang kedua ini dari punggung las-lasan yang pertama ini lur, ini harus sedikit menjorok ke kiri lur. Nah, tidak boleh kita menjorok ke kanan ya lur. Karena apa? Karena nanti di tengah-tengahnya antara kedua las-lasan nanti itu akan ada celah atau parit ya lur. Jadi itu tidak diperbolehkan lur. Nah, yang benar adalah dari punggung layer yang pertama itu agak sedikit menjorok ke kiri lur. Nah, jika sedulur-sedulur semuanya mengawali layer pertama dari kanan, maka layer kedua dari punggung las-lasan itu harus sedikit menjorok ke kanan lur. Oke, bisa dipahami ya sedulur-sedulur semuanya. Ini kita akan coba lanjutkan ke layer yang kedua. Jadi untuk capping layer yang kedua, ketiga dan seterusnya, entah nanti berapa layer yang diminta dari WPS, itu kita harus berhati-hati ya lur. Karena apa? Karena tadi lur, yang perlu kita garis bawahi itu sisi dari las-lasannya itu tidak boleh, pokoknya antara kedua layer itu di tengah-tengahnya itu tidak boleh sampai ada paritnya lur. Jadi agak las-lasannya itu saling menimpali satu dengan yang lain ya lur. Nah, karena apa? Karena parit di tengah-tengah antara kedua las-lasan itu nanti juga akan rentan crack atau patah ya lur. Itu yang perlu kita garis bawahi lur. Oke, akan saya coba evaluasi untuk pengelasan dua layer ini ya lur. Nah, jadi yang perlu kita garis bawahi tadi celah di antara kedua las-lasan ya lur. Tolong diingat benar-benar ini lur. Jadi untuk contoh yang bagus, untuk contoh yang benar seperti ini lur. Nah, saya carikan dulu lur. Ya ini lur, bisa dilihat dulu ya lur. Nah ini lur, ini jadi tidak tercipta
celah atau parit di antara kedua lasasan ini ya lur. Jadi saling menimpali gitu loh lur. Ya semoga dulur-dulur bisa memahami apa yang saya utarakan ya lur. Nah ini lur. Nah, untuk contoh yang keliru atau yang kurang benar, nanti di bawah lur, di bawah tadi memang sengaja saya buat ada celahnya lur. Nah, bisa diabaikan dulu untuk sisiknya atau manik-maniknya ya lur. Itu semua tergantung dari welder masing-masing ya lur. Semoga dulur-dulur semuanya bisa lebih halus. Nah ini lur, ini tercipta celah seperti ini yang nanti akan di reject ya lur. Nanti kita akan tidak lolos untuk sertifikasi ya lur. Nah, untuk sisiknya dan manik-manik itu tergantung pembawaan dari welder masing-masing ya lur. Semoga sedulur-sedulur semuanya bisa lebih baik dan harus lebih baik dari ini ya lur. Nah ini untuk contoh yang baik seperti ini lur. Nah ini kalau orang Amerika Latin atau orang Brazil itu bilangnya tali sepatu lur. Pengelasan 2 layer ini mereka bilangnya tali sepatu ya lur. Wah gini juga saya pernah bekerja bersama dengan orang-orang dari sana lur. Nah itu pokoknya itu saja yang perlu kita perhatikan lur. Semoga sedulur-sedulur semuanya bisa memahami apa yang saya utarakan. Ini saya mencontohkan hanya sebatas agar sedulur-sedulur semuanya memiliki gambaran ya lur. Jadi tidak melulu soal teori dan gambar teknik. Ini saya coba contohkan sebatas kemampuan saya lur. Oke lur, semoga bisa dicoba di rumah. Tetap utamakan safety. Ketika yang utama tidak ada pekerjaan yang terlalu penting sampai mengabaikan keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.